Halo Mbak Marta. Halo, ini kok kayak telepon-teleponan lo ya, halo. Iya. Kenapa? Ini tadi kita sudah menyaksikan tari Niloh Sekar dari Sanggar Mangun Harjo. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Persembahan tari untuk membuka acara kita pada hari ini. Iya, dan kita menuju ke barat dari pusat kota. Oh kita iya, tadi ya. saat ini kita ada di bagian sisi barat agak tengah. Oh gimana Gitu. coba? Tapi pokoknya menuju ke sini itu selalu agak macet gitu loh. Gak Iya. apa-apa, berarti kalau macet tuh pertumbuhan perekonomiannya luar biasa. Peluangnya ada. Peluangnya ada. Nah, betul ya ibu-ibu ya? Benar. Alah, tapi yang punya rumah juga kalau keluar weekend bingung. Mereka nyabrang mlebu omahku dhewe angel. Iya, iya karena kita di Balai Pedukuhan Kelajuran, Kelurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Sleman. Sleman. Tepuk Hari tangan ini dong, kita Bapak ada di Ibu. Sleman. Setelah kita muter-muter karena acara ini memang kita muter-muter dari Betul. berbagai daerah di daerah istimewa Yogyakarta bersama-sama untuk lebih mengenalkan, lebih mendekatkan lagi si bakul. Iya, dengan para bakul. Betul, dengan seluruh bakul-bakul Dengan para yang pelaku UMKM, karena ini adalah sistem pendataan ya, yang kemudian nanti akan punya benefit untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi sebelum acara ini sudah dikasih tahu banyak nih sama Mas Wahyu. Mas Wahyu tadi sudah menginformasikan dan langsung ada yang sudah mendaftar juga Mbak Marta. Betul. Jadi nanti Mas Wahyu dan Mbak Fitri sudah siap untuk menemani Bapak Ibu semuanya ya. Wah itu dada-dada loh. Nah. Boleh lihat ke belakang Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan dong buat mereka berdua. Nah, itu yang ada di depan. Semangatnya luar biasa soalnya ya. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Di acara Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan? Nah. Iya. Ini adalah acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan para pelaku UKM. Tidak hanya bersilaturahmi dan menyapa, tapi juga memberikan kontribusi, memberikan fasilitasi. Betul sekali. Kita menyediakan di sampingnya Bapak Ibu ini ada foto produk gratis. Jadi nanti yang membawa produk, ada berbagai produk yang ada di sini, ada fashion, ada kuliner, bisa dimintain tolong untuk foto produk biar nanti untuk update status, untuk jualan di online lebih keren lagi. Ada yang gratis lagi nggak Mas? Ada. Apa? Banyak di sini. Banyak itu apa? Yuk kita juga gratis. Ya enggak lah, enggak gratis. Ini hanya salah satu aja yang gratis karena ada Betul. yang lagi gratis free ongkir. Free ongkir. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngirim produknya, misalnya dari sini dari Sleman mau dibeli orang Bantul, nggak usah susah-susah ngirim paket. Karena paketnya itu akan dibayari oleh Pemda. Iya. Free ongkir. Jadi nanti tadinya mau beli 2 jadi beli 5 kalau gratis ongkirnya. Kok bisa loh Mas beli Loh dua jadi iya 5? kan kalau orang itu kalau tahu ongkirnya gratis itu kan eman-eman kalau belinya sedikit. Langsung ya sekalian Langsung. ya. Itulah benefitnya. Tapi sebenarnya ada benefit apa lagi selain ini? Sudah hadir para narasumber kita yang istimewa. Ada Bu Kepala Dinas. Ini libur sebenarnya. Tapi ya sudah karena harus menyapa Bapak Ibu Nggak semuanya. ada liburnya. Jadi nggak ada Kalau liburnya. bakul itu nggak ada liburnya. Nah ini Itu kita sebenarnya ya. Sudah hadir Bu Kepala Dinas Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Kadis, Bu Siwi. Sugeng siang Mbak Marta, Mas Aat, Pak Kus, Mas Adi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Sehat sedaya nggih? Bahagia. Loh, bahagianya kayaknya belum. Nanti tambah bahagia setelah ketemu. Iya. Oh, iya. Ini masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu bahagianya. Kalau nanti udah dikasih tahu Bu Kalau Siwi sudah baru. ada penjelasan Pak Kus, Mas Iya. Adi, pasti bahagianya lebih istimewa lagi. Iya. Oke. Kalau dengerin kita berdua nggak bahagia. nggak bahagia. Tapi nanti kita jamin bahagia karena banyak sekali yang diberikan hari ini Betul. untuk seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan kita diundang ke sini juga karena ada wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Kuswanto SIP. Pak Gus. Ya, assalamualaikum Mbak Marta, Mas Aat. Waalaikumsalam. Mas Anto dan juga Bapak Ibu sekalian Forkom UMKM. Selamat sehat untuk semuanya. Sehat semuanya. Tepuk tangan dong buat Pak Kus. Nah, Pak Kus ini udah duluan loh di sini menyapa, menyambut. UKM-nya belum datang, Pak Kus udah. Betul, Kamu semangat. belum datang, udah Pak Kus. semangat sekali ya Pak Kus. Iya. Luar biasa. Tinggalnya ketetanggaan aja. Oh. Timur Sungai
ini Kondeng, saya ini barat Sungai Kondeng. Oh. Berdampingan dusun saja. Jadi nyebrang tadi Pak, nyebrang sungai Pak. Nyebrang sungai. Berarti Pak Kus tuh cahetan kali. kene kulon. Ini neng kulon kali. Iya, dan yang ini banget tuh tadi nyariin jalan soalnya. Lah kan Bu Siwi juga tadi nyari jalan Pak, kita juga nyari jalan. Jadi Pak Kus itu memastikan semuanya itu bisa Betul. sampai ke sini Betul gitu loh. sekali. Apresiasi dong buat Pak Kus. Dan juga selalu kita juga mendatangkan praktisi yang harapannya nanti bisa memberikan masukan buat Bapak Ibu semuanya. Hadir di sini ini sebenarnya ngakunya cuman praktisi padahal juga perangkat desa. Oh. Cuman desanya orang lain. Oh, tahu banget ya Mbak Marta. Tahu lah. Sering ketemu ya. Terkenal ini. Iya. Bu Siwi itu langsung lihat wah ngerti gitu Oh, ini ya. Pak Duko ya. Pak Nah, Duko. biasanya kalau nggak hari libur itu pakai seragam. Cuman hari ini kan libur ya. Iya. Pak Duko, Pak Andi. Pak Andi. Selamat siang. Tasnya jadi Iya. Duko. Alhamdulillah tasnya. Oh. Tasnya jadi pengusaha. Insya Allah masih. Oke. Tempatnya yang baru tahun lalu gimana? Sudah selesai? Apa nih Pon? Tempatnya yang baru. Yang baru sudah selesai. Ini udah penambahan lagi. Wow. Iki loh. Kenapa Pak? Duko keren. Oh iya Duko keren ya. Ini kelabangan gitu. Kelabangan nih. Tak kirain di sana iki nganu gitu iki rocker iki ya, seniman ini ya. Pak Duko loh ya. Ternyata Pak Duko ini luar biasa. Oke Pak Duko, nanti Pak Duko juga akan cerita biar kita juga terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan Pak Duko. Pak Andi. Dan saat ini kita kulon wun untuk Pak Lurah Sidokarto, Pak Haji Istiarto Agus Sutaryo SE. Pak Lurah kulon wun, Pak Lurah, mic-nya ada di sampingnya Pak. Terima kasih Nggih. diberi kesempatan. Nggih. Matur nuwun, kita boleh ada di sini Pak sehingga bisa menyapa langsung para pelaku UMKM-nya. Nggih, matur nuwun. Nanti Pak Lurah bisa menceritakan potensi yang ada di sini Pak, baik UMKM dan juga potensi-potensi yang lainnya. Iya, potensi di depan ada kuliner Oh loh. ada toh? Menuju ke sini. Ada. Ada. Oh ya nanti habis ini. Tapi di kita- sini ternyata kita juga menemukan banyak kuliner kok. Jadi Betul. kayaknya kita perlu cek. Kita langsung cek ke yang punya usaha. Oke, yang pertama kita akan memanggil yang Pak Dion dan Pak Dwi, bapak-bapak, monggo Pak bersama. Dion dan juga Pak Dwi, monggo. Jadi Pak Dion ini produknya adalah lampu yang ada di Boleh sini silakan, nih. monggo. Monggo Pak. Bersamaan. Di sini Pak Dion dan Pak Dwi. Pak Dion, produknya apa dari Pak Dion? Produk saya lampu dinding sama lampu hias. Oh yang itu, yang Jadi putih lampu itu yang ya. putih Oh ini. iya 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 iya. Kemudian kalau Pak Dwi, Berambang goreng. Berambang goreng. goreng. judulnya apa Pak? Berambang goreng asli Wiwo. Asli Wiwo. Asli? Wiwo. Wiwo. Iya. Apa Wiwo. itu Pak? Yo nama alias saya nama Dwi Mas Laka asli alias Wiwo gitu. Oh, namanya Ya, aliasnya. Pak Wiwo. Pak Wiwo. Oke. Tapi ngomong-ngomong Pak Dwi tadi hari ini itu tadi langsung pagi-pagi ngurusin akunnya si Bakul. Boleh cerita Pak? Sebenarnya sudah punya akun sebelumnya. Udah pernah tapi kan itu kita masuk akun si Bakul ada tahap-tahapannya. Saya baru menyelesaikan berapa tahap terus berhenti gitu. Nah, tadi sudah dibantu sama Mas Wahyu. Udah. Sudah selesai? Udah. Sekarang sudah terdaftar di si Bakul. Udah. Oke. Berarti sudah siap punya NIB Pak? NIB sudah punya. Oh sudah punya Udah NIB-nya? punya. Udah. Oh oke, kalau gitu cerita produknya nih. Cerita, Berambang goreng Wiwo itu gimana ceritanya? Yang jelas rasanya lebih renyah. Oh dan yang gurih. bener Pak ini. Boleh dicoba. Ini ada cuma produknya. cerita nggak ada buktinya itu. Coba diceritakan biar kita semua percaya Yang Pak. jelas itu berambang goreng kita ambil bawang merah yang super. Oh Ya. Berambang apa bawang ini? Bawang merah itu sama berambang goreng. Nek berambang itu basa Jawane. Nek Bawang merah. itu bahasa Oh iya. Indonesianya. Oh iya. Bawang merah ini berambang ya? Iya. Oh iya. jadi yang bikin gurih, bikin renyah tuh apanya Pak? Kalau bawang merah itu kalau kita kupas lalu kita slash iris itu kita rendam dalam air garam aja. Garam. Heeh. Nanti setelah itu kita tiriskan, kita kasih tepung terigu, nanti kita
apa ya uleni atau apa itu. di uleni Apa ya? ya. Enggak Lalu ada kayak- bahasa Indonesianya itu, diuleni gitu aja. Lalu kita goreng. Ini soal sing nguleni ki ibuke sajane dudu Bapak bapake. sendiri, saya Oh, sendiri. Pak Wiwo yang Wiwo, nguleni. iya, iya. Kirain lo ya. Ya, saya sendiri. Tapi beda, jelas beda. Oh beda bisa buktikan. Wah, ini bakul tenan ya yang ini ki. Pak udah dipasarin di mana aja Pak? Oh sementara ini saya wilayah Sidokarto sama Sidoarum. Sudah menguasai pasar Ya, sedikit Sidarom. Oh, iya. Terus biasanya pelanggannya apa Pak? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Iya bapak-bapak. Bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, remaja juga ada. Oh. Ya. Buat apa kalau remaja Pak? Itu untuk oleh-oleh juga bisa kok Mbak. Oh. Terus kalau kita makan pakai nasi udah enak itu. Berarti digado gitu aja. Oh, iya, iya. Oh. Biasanya anak-anak suka Pak. Oh iya toh? Mm-mm. Kok yakin sekali Pak Oh, sudah soalnya melakukan survei? Ada bukti, sudah ada yang beli untuk anaknya untuk makan Wah. gitu. Itu kalau Ngirit soalnya. ngirit lawuh brambang. Oke. Pak udah dapat perizinan apa aja usahanya? Izin PIRT udah, Oh sudah dapat. halal udah. Ya, udah. Mau gimana nih bisnisnya? Mau digedein Dikembangkan seperti apa? apa? Ya, Pasarnya diperluas apa gimana? Ya insya Allah kedepannya lebih luas. Mungkin dari Sidokarto nanti bisa Sleman, Isan nasional gitu loh. Oh, pemasarannya. Sudah pernah dengar free ongkirnya Bu Siwi tadi sampaikan belum? Udah, Dinas. tadi baru dikasih info sama Mas Wahyu Oh, barusan tadi. pengen dapat yang free ongkir kemana? Yo Jogja aja dulu Oh, Pak. oh boleh sampai luar Jogja kok se-Jogja loh Pak. Ini ngomong-ngomong kalau dapat pesanan bisa memenuhi enggak Pak? Ya insya Allah bisa lah, insya Allah, insya Allah. Oh, tapi maksudnya produksinya berarti udah lancar gitu ya Pak tiap Iya, hari? iya, iya. Oke. Baik, semoga tambah lancar ya Pak usahanya ya Pak. Amin, Sudah ada amin. perizinan, tadi sudah ditambah lagi Tapi daftar jadinya sibakul. berambang atau bawang merah? Nek bahasa Indonesia bawang merah, Hmm. berambang goreng tapi gitu. Oh, berambang goreng. Ya, pokoknya Situ tuh mau berambang apa bawang? dia bingung. Iya. Bawang merah apa berambang tadi? tak temenin ya Pak. Situ mau berambang apa bawang? Enggak, tapi ditulisannya apa Pak? Berambang apa bawang merah? Sebentar lupa gue. Lah tenan toh. Ini kok yang punya produk kok ya. Ora, aku tetep lupa arep lo ya. takon ini. Bawang. Oh, bawang. Bawang merah ya Pak? Mana ya Pak nih? Ya bawang betul. Oh ya, tapi ini usahanya Bapak. Iya. Oh, kok lupa loh. Saking sibuknya. Wah. ya, boleh. Pencitraan Ya. yang keren sekali Pak. Oke Pak. Sebentar ini kok aslinya tuh pakai i-nya 2 itu gimana maksudnya Pak? Biar lain daripada yang lain. Oh. Apa tuh Mbak? Iya loh aslinya pakai Oh, asli Wiwo. Oke Pak Dwi. Pak Dwi sukses untuk Amin. berambang gorengnya. perlu Oh. dibuktikan nanti Oh, oleh bisa, Bu Kepala bisa, Dinas ya, benar-benar crispy apa enggak. Oke, sekarang Berikutnya, ke Mas Dino. Siap. Mas Dino Mas usahanya. Dion. Dion. Mas Dion ini boleh cerita lampunya itu dari apa sih? Kelingan nonton kartun nah Dino. Kita nawarkan lampu yang lain daripada yang lain ya. Wah, ini Apa tonggone tuh? Pak Dwi. Jadi ini lampu berbahan dasar PVC atau pralon. Pralon. Iya, jadi kita ukir manual pakai tangan, nggak mesin ya. Oh, Jadi manual. kadang misalkan ada kita bisa melayani request juga. Misalkan kayak yang tengah itu lagi pusing kan, Mas tolong bikinin lagi pusing, tak bikinin seperti itu. Itu gambar apa contohnya. Soma? Itu kayak lagi gini, Oh, mumat. mumet iya. Orang lagi pusing terus Pusing. didadekke Oh, nek wong ini kene ya. nek pusing nyekeli pundak. Nek nggon aku nyekeli bathuk ya. Oh, ya. Ini kan rumit sekali ya Mas. Ini yang ngerjakan siapa Mas? Masnya Kebetulan di rumah ada saya sendiri yang berarti saya gitu aja loh. Tak kira ono siapa lagi di rumah ada saya sendiri loh ya. Ayo. Berarti dikerjain sendiri Mas. Iya, Ini punya dikerjain keahlian ini sendiri. dari mana? Belajar apa gimana? Dulu sih emang senangnya ukir-ukir. Mm-mm. Terus istri gini bilangnya, kalau nggak usah ngomong aja, langsung action. Wah. Dipaksa itu mulanya seperti Istrinya? itu. Iya. Pedes ya berarti omongannya pedes sekali. lumayan. Biasanya tuh ngomong apa maksudnya? Pak, mbok rasa omong Ya kan bae. pengennya kan pengen
Usaha gitu. Oh, berarti langsung action aja. Dipaksa action gitu. Nemunya Oh dipaksa, ini, dipaksa action. istri toh kok dipaksa action. Dipaksa istri. Nah ini berarti terus berapa lama usahanya bikin lampu? Ini berjalan sekitar 2 tahun. 2 2 tahun. tahun. Nah selama 2 tahun itu sudah menghasilkan apa belum? Lumayan, alhamdulillah kemarin kebeli HP second juga buat dari hasil itu. Oh iya. Berarti Oke. sudah aman dari istri. Iya, ya paling enggak istri udah ayem lah ngerti suamine nak nih ra ketang ora payu ra apa-apa ya Mas. Yang penting kan ketoke kerja lho ning ngarepe bojone. Iya, yang awake penting dhewe. kan sibuk. Nah iya betul itu. Betul. Aman ya. Ini yang dijualnya kemana Mas? Produk-produk kreatif. Sementara kita jualnya lewat Lazada sama TikTok. Oh, yang Jadi udah TikTok sosmed Mas ya. Dion atau istrinya? Istri, semua istri. Oh, pokoknya Seperti itu kamu ya. kerja Iya, gitu. kerja gitu. Jadi Ya. urusan marketing istri semua. Istri ya. Duitnya Oh. yang pegang duitnya? Iya. Istri. Iya jelas. Mesake banget ya. Ternyata. Mas Dion ini Iya. sebenarnya butuh apa buat pemasaran? Butuh strategi apa buat Apa yang pemasarannya? belum apa Mas? Menurut Mas Dion untuk mengembangkan usahanya itu apa? Dari segi apa dulu ini? Wala malah ganti takon Enggak, kayak kalau- wayang lagi. Kita kesusahan di jual lewat apa kayak TikTok, Lazada itu kan di ini pencairannya kan lama. Nah seperti itu. Terus Jadi- kok nalangi aku maksudnya? makanya saya tanya ini yang mana dulu arahnya? Oh. Jadi pengennya gimana dong? Pengen yang langsung Laku gitu? Bisa cair, Iya kan langsung saya pembeli. makanya ikut ini kan si Bakul ini kan barangkali ada acara-acara kayak gini. Oh iya. Terus ada basar-basar gitu. Oke. Berharapnya dapat Yang offline berarti juga fasilitasi. Offline juga. offline-nya Oke. juga ada, online-nya juga sudah dilakukan. Pernah ikut pameran? Sekali waktu di Balai Desa waktu itu. Oh. Tapi ini kayaknya kompetitornya nggak banyak ya Mas. Maksudnya yang bikin kerajinan kayak gini? Kayaknya ada sih, cuman kita ada komunitas, cuman cuma beberapa. Misalkan Jogja aja cuma misalkan ada 2 orang gitu. Oh, Jadi iya. nggak banyak. Kenapa? Kenapa mereka kok cuma sedikit itu apa memang jualnya susah atau memang bikinnya susah? Biasanya ke ini sih penjualannya juga Pak. Susah. Susah. Susah kok dilakukan loh Mas. Kok ora Terpak- dodol liyane gitu? Iya. Apa? Tadi kan dipaksakan. Oh dipaksa istri. Ya wes kalau masalahnya dipaksa istrinya ya wes. Terus isane ya kuwi ngono lo ya. Mas ini sebenarnya segmennya siapa yang mau dituju? Apakah ini buat home decor untuk apa nih? Rumah atau Atau mungkin pasar kafe ekspor ya, gitu. atau apa? Kafe bisa sih itu sebenarnya kan buat kemarin ada juga yang beberapa emang ada langganan yang buat kado nikahan juga. Oh. Jadi dia request misalkan bentuk sama nama gitu. Siluet Itu ada. gitu ya, siluet. Benar. Oh Manten. bisa by order ya. Oke. Iya, Oh, bisa. kelebihannya itu. Oke. Berarti tadi yang diharapkan apa nih? Pemasaran untuk melalui pameran offline gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Apalagi mumpung ditakoni lho iki ya. Iki, iki nek ditakon iki dijawab apa? Ayo, engko getun engko. Apa? Saya takutnya nanti Oke. Enggak usah takut. Sudah tadi udah daftar si Bakul hari ini. hari ini rencana mau daftar. Oke. Makanya saya kesini mau belajar tentang si Bakul ini. Apa? Biar lebih kedepannya lebih bisa maju. Oke. Mumpung ada Bu Kepala Dinas nanti kenalan sama Bu Kadis. Ada Pak Kus Iya, juga. ada Pak Kus Nanti juga. Semoga bisa memfasilitasi usaha dari Mas Dion. Ada Pak Lurah juga. Ada Nanti Pak kan Lurah bisa juga. bareng-bareng ya difasilitasinya. Ada Pak Dukuh tapi desa sebelah. Ya, sebelah aja jauh ya. Iya. Oke, kita akan bahas sebentar lagi juga bersama dengan UKM yang lain supaya kita tahu ya peta yang ada di Sidoarjo ini seperti apa di Kelajuran khususnya. Kita akan bahas setelah ini tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id.
kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik Kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, tadi sudah bersama bapak-bapak yang ganteng-ganteng, sekarang bersama Sri Kandi keluarga. Iya. Di sini istimewa ini bapak-bapak juga lumayan banyak ya, ibu-ibu juga lebih banyak lagi. Oke. Sekarang bersama dengan Bu Lis Arifin dan Mbak Novi. Betul. Bu Lis, ini sudah langsung dibawa produknya ini loh. Coba dilihatin Bu di kamera. Langsung diceritakan Bu produknya. Apa nih? Iya, kebetulan saya ini kan pensiunan itu, jadi memanfaatkan waktu lowong masa tua. Gitu. Oke. Ya. Terus kemudian saya membuat 3 produk Apa, Bu? sekaligus, yaitu jumputan, ya, terus sibori, iya. dan teknik batik lukis tapi dari Malam. Lukis, lukis berarti tangan, manual ya, gitu ya. Iya, betul. Ibu Lis sendiri yang melukis? Iya. Oh iya. Kok berani loh Bu sendiri? Ya berani, katanya Sri Kandi. Betul Sri Kandi itu. Bu, kenapa memilih 3 teknik itu untuk produknya? Iya, karena ini nguri-nguri tradisi Betul. Jawa ya Bu ya. Ya. Mungkin untuk teknik jumputan Ya. itu paling mudah. Untuk sibori itu adalah menggunakan teknik lipat Jepang. Ya, sedangkan untuk menyalurkan lukis, ya itu coba-coba kemarin membuat batik tangan. Jadi pakai ini kuas. Tapi menggunakan Malam. Oke, Ya. Bu. Ini ngomong-ngomong bikin tuh karena ada yang beli atau potensi pasar atau memang cuma daripada nggak ngapa-ngapain ini? Ya, pertama itu ya kita coba-coba. Kira-kira itu ada yang beli tidak? Gitu. Ternyata, alhamdulillah kemarin itu dari Kabupaten Bekasi itu ada yang pesen 40 lembar. Kok bisa tahu Bu? Ya dari kan, mana? Getok tular kalau ada saudaranya beli dong gitu. Getok tular tuh sampai Bekasi? Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, berarti ada yang beli. Terus beli. kalau di daerah sini Bu, pemasarannya bagaimana? Ya, kalau pemasaran di sini saya lewat status saja. Status apa Bu? Saya status menikah ya Bu. Status WA. Ya. Kalau boleh tahu Bu, ya. HP-nya, kontak HP-nya itu ada berapa? Satu saja cukup lansia kok ya. Maksudnya? Satu aja tapi dibawa kemana-mana. Ya. Nomor HP yang ada di situ berapa Bu? Berapa orang? Nomornya. Temennya Ibu. Itu begini. Kalau kira-kira teman kita yang ada di HP itu 110 ditambah dengan pengajian. Pengajian itu sambil ngomong-ngomong, ayo dong beli, Loh, enggak berdoa toh? Tak kira berdoa malah total. Ya berdoa. Yang ngaji dulu baru jualan. Daripada nunggu ya jualan dulu gitu ya Bu ya. Terus akhirnya yang berhasil yang mana tuh? Yang status WA atau grup pengajian? Ya dua-duanya. Kalau namanya jualan itu ya siapa yang pesen ya kita ladeni. Ibu kok malah marah sama saya toh Bu? Malah diseneni loh. Dua-duanya ya. Oke, baiklah. Oke Bu Lis, pokoknya sukses terus, semoga berkembang. Dan ini tetangga-tetangganya diajak enggak ini? Tetangga-tetangganya diajak bikin enggak ini? Sebelah-sebelahnya gitu ada yang tertarik ini enggak? masih saya sendiri dengan suami. Terus mungkin kita getok tular ngajak anak-anak itu untuk memasarkan itu. Masih
lingkupnya masih intern lah. Gitu. Oh, intern tapi sampai Bekasi. Amin, amin. Tapi ini ya. termasuk inspiratif ya. Betul. Jadi mengisi masa sesudah aktivitas yang luar biasa, Ya, masa betul. pensiun Ya. tetap dengan produktif. Oke. Apresiasi dong Bapak Ibu, buat Bu Lis. Berikutnya Mbak Ibu Novi. Mbak Bu Novi, ini boleh diceritakan punya usahanya? produk kerajinan. Iya, ini adalah kerajinan yang terbuat dari benang katun. Benang. Kemudian dililit-lilit, dililit jadilah seperti ini. Ada namanya enggak ini? Ada, namanya Happy. Oh, Happy. Happy, iya. Oh, ini ya mereknya ya. Iya, mereknya Happy, sudah ada NIB, kemudian sudah tercatat di Haki juga. Oke. Ini buat apa tambah? Buat apa sih itu? Ya, ini bisa buat gantungan tas atau bisa untuk hiasan dinding. Oh, dan iya. ada beberapa produk lain. Aku tadi mau mencoba Oh, jangan. Bisa juga. Nanti miring jalannya. Oh iya. Ini biasanya Mbak Novi? bikin sendiri kreasinya atau Iya, sendiri. dari mana Desain ide-idenya? ide gitu? Ide Untuk desainnya? ide memang sebelumnya itu saya gambar dulu. Oh, gambar. Iya, saya gambar. Setelah Termasuk saya warna, gambar, bentuknya, Iya. larinya kemana gitu ya. Iya. Ini pemasarannya kemana Mbak? Yang Untuk pemasarannya ini ada di toko KPRI Wara di Kompleks Balai Kota, Oke. masuk di Mall Pelayanan Publik. Kemudian lewat Instagram dan lewat WhatsApp. Instagramnya apa namanya? Happy. Oke, Oh, followernya juga. berapa juta? Oh, baru sedikit, Berapa? 2000-an. Oh, banyak itu. Lumayan ya. 2000. Oke. Sebenarnya segmennya kemana? Segmennya ke kaula muda sama home decor. Oh. Iya. Oh, berarti nggak beli aku. Kapula tua. Oh ya, padahal Ya udah, seneng loh bukan saya tuh. segmennya. Untuk Oke. ibu-ibu juga kan home decor rata-rata ibu-ibu ibu-ibu yang suka home decor biasanya ada komunitas sendiri. Komunitas home decor itu di Instagram ada, kemudian mereka sering pesan-pesan seperti itu. Oh, Iya. itu di follow sama Mbak Novi. Jadi Iya. mereka akhirnya tahu. Ini bukan apa namanya? Makrame apa itu? Iya, mekrem. Mekrem Iya, ya. Oh, mekrem. bahasanya mekrem toh. Iya. Oh, alright. Kamu taunya apa? Makrame. Makrame. Lagi Iya. bener ya, ini mekrem ya? Iya. Oke. Ini bisnisnya butuh diapain biar tambah besar? Apa pengen Mau bikin pabrik buat naik tali kelas sendiri itu apa apa yang gimana? dibutuhkan? Pabrik tali sendiri. Iya kan biar gampang bikinnya. Ini belum masuk ke seperti Marketplace. marketplace. Oke. Ya, sebenarnya mau masuk cuma belum sempat. Apa kendalanya apa? Nggak bisa upload atau apa? Bisa upload. Cuma kebetulan saya juga bekerja, jadi waktunya berbarengan. Iya. Nyari asisten ini berarti. Oke. Jadi oke. kalau nanti ada pesanan atau pembelian tiba-tiba banyak gitu, takutnya belum tertangani gitu untuk produksi. Kalau untuk banyak, selama ini sudah banyak juga karena Oh. ada beberapa channel yang sering pesan di Nah, saya. terus tadi kendalanya Apa apa? kendalanya berarti? Kalau untuk di marketplace, jadi kadang sudah di foto-foto tapi mau upload belum sempat. Oh, itu imbaknya berarti. Iya, sayanya. Belum sempat ya. Iya. Oke, semoga nanti dengan si Bakul ada informasi yang bisa membantu bisnisnya ibu-ibu semuanya ya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Matur nuwun, Kita Bu berikan Lis, apresiasi. Mbak Novi. Dan kita mau cross check sama Pak Lurah dulu. J, Oh ya Bu, matur nuwun buat nggih, saya Bu. Iya. Buat saya. Gua aku. Oh, iya. Pak Lurah, ini kan baru sebagian aja ya. Di sini juga ada potensi dari kuliner ibu-ibu semuanya yang di sini, betul ya ibu-ibu ya? Iya. Monggo boleh ditambahkan Pak potensi yang ada di sini UKM-nya itu di sektor apa biasanya? Nggih. Dulu UMKM yang ada di Sidokarto itu di bidang pertanian. Tapi sekarang karena banyaknya pengembang yang masuk dan sekarang Sidokarto itu termasuk potensi untuk perkotaan, perkembangan perkotaan. Sehingga Sidokarto ini sebagai tempat orang-orang yang ingin bermukim di Sidokarto. Sehingga kalau kita lihat tanah yang ada di Sidokarto ini 1 tahun sudah pindah ke tangan orang lain, pindah lagi. Nah sekarang dengan adanya kegiatan yang pertanian sudah tidak bisa dilaksanakan dengan baik, kita merambah ke kuliner sekarang. Di Sidokarto itu hampir ada sekitar 7 tempat kuliner yang
alhamdulillah ini semuanya rame. Sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang yang kemarin itu pengangguran banyak, ini sekarang banyak yang terserap di bidang kuliner. Dan yang kedua mungkin dengan adanya kemarin pandemi COVID, ini adanya Forkom UMKM yang ada di Sidokarto ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Sidokarto ini usaha-usaha kecil menengah ini bisa terangkum di pemerintah Kelurahan Sidokarto lewat Forkom. Dan perlu diketahui bahwa konsumsi yang ada di pemerintah Kelurahan Sidokarto sekarang yang melaksanakan adalah kegiatan UMKM. Hampir 1 tahun itu sekitar 200 juta ini yang mengelola adalah UMKM yang ada di Sidokarto. Sehingga kegiatan-kegiatan pengusaha makanan kecil itu bisa merambah ke pemerintah Kelurahan Sidokarto setiap ada pertemuan. Baik. Ini termasuk kita juga melihat ide ada randang. Mak Ancu punya siapa ini, Bu? Punya siapa? Oh, lagi ngedoli. Enggak jualan lagi ini. Di helpdesk. Oh iya. Ini soalnya sudah bagus kemasannya, tapi ini perizinannya sepertinya belum gitu ya. Nah, ini berarti pas banget kalau hari ini disapa oleh si Bakul. Betul. Kemudian juga yang di sana kulinernya ini banyak banget. Boleh berdiri dong Ibu yang bisnisnya kuliner. Yang bawa sama enggak boleh berdiri biar kita bisa tahu. Yang bikin usaha kuliner boleh berdiri. Ibu-ibu. Snack. Bapak-bapak mungkin bawa. Juga boleh, silakan. Iya. Oh. Kok cuma 2? Tadi ada yang katanya jual soto. Bapak juga? Kuliner juga Pak? Yang mana Pak produknya Pak? Bawa produk? Enggak bawa. Produknya apa? Bikin apa Pak? Bikin apa? Jenang sumsum. Oh iya. Itu yang produknya jamu siapa Bu? Jamu, yang bikin jamu. Jamu ada? Yang, wow. Di depan. Kok ada di sini loh ya produknya loh ya? Kemudian yang cemilan-cemilan kayak peye, snack-snack itu siapa? Boleh angkat tangan. Ini yang ini depan ini Mbak Marta. Apa nggak kelihatan ya? Salad buah. Siapa Bu? Produknya siapa? Kalau nggak ngaku berarti hanya host loh ini. Di depan juga. Kalau yang fashion baju. Iya yang kebaya. Ya Ibu. Ya. Ini lucu banget ini. Desainnya menarik. Berarti ada potensi yang bisa dikembangkan lagi. Bu Kepala Dinas mungkin bisa memberikan masukan-masukan nih di sini. Ternyata variasinya juga banyak banget. Termasuk ini ada kuliner-kuliner yang terjadi perpindahan antara pertanian menjadi bisnis gitu ya Pak. Paling mudah adalah kuliner. Silakan Bu, boleh diberikan masukan. Matur nuwun Mbak Marta, Pak Lurah. Jadi tadi melihat teman-teman para pelaku UMKM ini sudah sangat luar biasa. Apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi apresiasi juga untuk Pak Lurah tadi sangat luar biasa. 200 juta ya Pak? 20 juta atau 200 juta? 200 juta itu perputaran sini. Jadi itulah yang mestinya dipakai untuk kesempatan yang sangat luar biasa bagi para pelaku UMKM yang sudah dikelola Forkomnya, karena Forkomnya jalan ya Pak ya. Jadi kita itu tidak lepas dari sisi kelembagaan. Artinya kan Bapak Ibu dulu kami waktu ada gempa, ada COVID itu ada bantuan untuk Forkom. Kita nggak bisa bantuan individu. Ternyata kita cari yang berkelompok ke Forkom itu tidak mudah. Nah kebetulan Sleman ini sudah sangat luar biasa, termasuk juga di Sidokarto. Jadi artinya kalau kelembagaannya sudah, kelembagaan itu akan jalan di saat anggotanya juga ikut menjalankan. Jadi kalau saya mencermati Pak Lurah tadinya pertanian sekarang bergeser ke perumahan, tapi perumahan itu pastinya ada penduduknya, ada masyarakatnya yang di situ juga membutuhkan terkait dengan tadi kayak Pak Lurah konsumsinya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita ini biar produk Bapak Ibu ini dimanfaatkan, masuk di hatinya
para terutama masyarakat yang ada di sekitar sini, yang karena kalau bicara pengembangan pasti tidak hanya yang di wilayah sini, pasti banyak pendatang baru juga ya Pak ya. Nah, artinya kualitasnya tolong mari dijaga. Tadi kan ini kayak Mbak Marta randang ya. Randang sudah oke kemasannya, tapi jangan lupa legalitasnya. Mungkin dari PIRT-nya sekarang dengan Undang-Undang 33 harus ada halalnya. Tahun 2024 semua produk yang kuliner itu wajib untuk punya sertifikat halal. Nah, kalau wajib terus manfaatnya apa ya Bu gitu. Lah manfaatnya saat nanti kita ini mau naik kelas, kalau naik kelas pasti produk kita harus harapannya kan laku gitu. Tidak hanya laku di seputaran Sidokarto saja, pengen kita kan naik kelas, produknya sampai ke mungkin tidak Sidokarto tapi se-Jogja, selalu Jogja ke nasional ke luar negeri. Nah, saat disitulah regulasi atau persyaratan itu harus dipenuhi. Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama belajar dan ini ada di Sibagul. Yang kedua terkait dengan tadi kalau dari Bapak Ibu ini rata-rata masih dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi kalau kami tidak terus harus punya tenaga enggak. Kita harus introspeksi, refleksi gitu. Sebetulnya usaha kita ini mau dibawa kemana toh? Apakah kami ini sekarang sudah cukup atau kami kita ini akan naik gitu. Saat akan naik dari sisi naik kelas, kalau UKM naik kelas itu naiknya dari apa? Oh, omsetnya jalan, asetnya jalan, maka mungkin kita cukup nggak dikerjakan sendiri. Kalau nggak cukup kita harus bagaimana nyari sumber daya dari mana, ataukah di sekitar kita ada, mungkin Pak Lurah, karena kan kita juga tidak lepas dari bagaimana kita pengentasan kemiskinan, bagaimana kita pengentasan pengangguran. Nah, disitulah harapan kami nanti Bapak Ibu yang tadi masih sendiri-sendiri Ibu, meskipun tadi udah usia lansia, tapi lansia itu kan terus berkarya ya. Tidak hanya berkarya untuk sendiri, ya memang untuk internal dulu gitu. Tapi kalau kita sudah ternyata ada pesanan 40 di sana. Wah, ini 40 itu nanti gedok tular lagi. Enggak apa-apa Bu, gedok tular, tapi gedok tularnya nanti sudah pakai digital bisa juga. Tidak harus Ibu, putra-putrinya, wayahnya gitu kan bisa, mungkin tetangganya gitu. Nah, itulah yang sebetulnya di dalam kita melakukan aktivitas, kita harus membangun jejaring, kolaborasi. Banyak teman, Ibu pengajian itu kan menjadi salah satu tempat, karena kanan kiri Bapak Ibu ini juga pasar Bapak Ibu juga gitu. Nah, itu ada di mana kami di Pemda DIY ada kebijakan melalui Sibagul. Sibagul itu bukan hanya bakulan, iya itu memang tempatnya bakulan-bakulan gitu. Tapi Sibagul itu sebuah sebuah strategi atau sebuah upaya dari Pemda DIY untuk sama-sama naik kelas, mensejahterakan rakyatnya. Dari sisi mana? Dari sisi koperasi dan UMKM. Jadi Bapak Ibu di situ, Bapak Ibu daftar, di depan tadi sudah ada Mas Wahyu dengan Mbak Fitri gitu. Daftar, kalau sudah daftar dapat apa Bu gitu. Fasilitasnya banyak, fasilitasnya ikut pelatihan. Kalau Bapak tadi yang membuat produk yang unik ini, yang dari pralon itu pameran, ada nggak pamerannya? Ada gitu. Tinggal kita mau masuk di ranah yang mana, pamerannya bisa yang lokal, ada pasar Tiban, ada pameran di lokal yang DIY gitu. Sebentar lagi kami akan ada jelajah Sibagul Jelajah Nusantara, kami akan hadir di Banjarmasin. Ini untuk apa? Ya untuk teman-teman Sibagul, pastinya yang lolos kurasi nanti bergabung dalam sebuah komunitas. Memang kita kalau bicara satu-satu mungkin sama-sama susah, tangannya mungkin nggak sampai ya Bapak Ibu. Jadi kami mendorong gabung ke Forkom, gabung ke komunitas gitu. Jadi kami bicaranya nanti akan mendekatkan kepada para komunitas. Jadi itu diwakili. Jadi bagaimana ada setelah didata nanti akan fasilitas pelatihan, ada dari sisi produknya Bapak Ibu tadi sudah didaftarkan Haki, udah sangat luar biasa, nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu Haki ada di mana, tidak harus di Dinas Koperasi, sekarang ada di Perindak, tapi tahun depan Haki ini akan dilayani melalui Dinas Pariwisata.
Tapi ini nanti Pak Andi, Pak Dukuh, kalau saya manggilnya Pak Dukuh mesti akan bicara sejauh mana sih pentingnya kalau punya karya kayak seperti ini mudah ditiru nggak? Bisa mudah, bisa susah. Di saat ilmunya sama mesti akan mudah. Tapi di saat kita nggak punya ilmu ya susah. Tapi jangan sampai kita yang menciptakan justru diklaim untuk yang lain. Jadi Bapak Ibu memang kita segera harus bergerak, tapi kalau saya rasa di Sidokarto ini kita harus memahami sebetulnya Sidokarto ini punya potensi apa. Wisatanya maju nggak kira-kira Pak Lurah? Nanti kan Pak Lurah juga akan ini. Kira-kira kita juga punya apa? Desa mandiri budaya di Sidokarto ini sudah masuk di ranah mana? Sudah masuk desa budaya belum? Desa wisata? Desa Prima, Desa Prener. Nah, ini menjadi tempat potensi kita akan mengembangkan wilayah, terutama wilayahnya dulu. Setelah itu potensi itu akan berdampak terhadap apa yang Bapak Ibu tadi sudah menjadi karya Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa. Jadi itulah Sidokarto juga tadi Pak Lurah kini sudah mau jadi kota, sudah tidak desa lagi. Nah, inilah menjadi tempat pemasaran. Jangan sampai ruang seperti ini dimanfaatkan, justru kita hanya sekedar melihat saja. Potensi ini ayo kita tumbuhkan, apa yang menjadi unggulan di sini, apa yang menjadi karya kita itu benar-benar optimalkan. Karena Pak Lurah sudah sangat luar biasa. Tidak semua lurah yang tadi sudah bisa menyampaikan 200 juta konsumsi ini sudah beredar dari kita untuk kita, nanti berkembang lagi. Kalau sudah nanti akan mengembangkan ke sayap yang lain. Jadi yang terakhir kami tinggal Bapak Ibu, mari monggo kita sama-sama Bapak Ibu meresani sebetulnya saya ini posisinya di seperti apa, saya mau di mana, saya mau kemana, itu bisa kita belajar bersama-sama di Sibakul karena ada 6 aspek. SDM, produknya, Bapak Ibu kalau belum punya NIB bisa langsung di sana ada Mbak Fitri, ada Mas Wahyu. Mungkin manajemen keuangannya Ibu tadi, wah udah pesanan di mana-mana tapi sudah campur baur, dapat keuangan yang nyangoni cucunya, wah campur aduk ya. Nah itu bisa juga. Dan mungkin kalau Bapak tadi, saya pengen ikut pameran-pameran ada, kita ada di Galeri YIA, seperti ini belum ada di YIA. Atau mungkin di mall, kami juga buka di Jendela Sibakul, ada di Malioboro, Plaza Malioboro, masih ada di kantor pos. Jadi potensi-potensi itulah ada di Sibakul. Dan jangan sampai kita itu wah saya nggak punya lapak, sekarang zamannya sudah digital. Bapak Ibu di dalam produk, nah ini Pak Dukuh nanti yang nanti akan, kalau ke saya nanti nggak dikira saya malah dukuhnya. Matur nuwun. Nanti dipanggilnya bukan Bu Kadis, Mbak Dukuh. Iya, sebenarnya di belakangnya Pak Kus, di belakangnya Bu Siwi dan Pak Dukuh itu ada alamatnya ya, akun media sosialnya Dinas Koperasi dan UKM DIY itu yang akan memberikan kita informasi terbaru. Dicari, dibuka biar tahu informasinya. Oh, mau ada pameran, oh mau ada pelatihan, semuanya ada. Ada di situ aja. Jadi setelah ini follow dulu minimal semua sosial medianya Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian tadi juga daftar Sibakul, nanti dapat informasi apa di sana. Pokoknya itu yang menjadi bekal kita hari ini ya. Tetap terus nanti setelah ini apa yang disampaikan Pak Kuswanto dan juga Mas Dukuh tadi. Kita akan bahas, kita akan tahu sebentar lagi, tetap di Sarasehan Sibakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku?
Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Jeng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Jeng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Jeng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Jeng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Ya, sekarang giliran kita tanya pada wakilnya Bapak Ibu Betul. semuanya ya. Karena kalau Pak Kus ini memang orang sini, jadi pasti tahu banget sebenarnya dukungan apa yang diperlukan oleh masyarakat sini, tapi juga sesuai dengan apa yang jadi komitmennya Dewan. Pak Kus, monggo Pak. Ini kalau Dewan ini sama UKM itu gimana sih Pak hubungannya? Baik-baik aja apa enggak Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Kalau Dewan itu kan wakil rakyat Mbak Marta. Ya, mau tidak mau ya apa yang jadi aspirasi masyarakat itu harus dipenuhi. Siapapun ya Pak. Siapapun termasuk UMKM ya Pak. Ya, termasuk UMKM di wilayah Sidokarto sendiri Mbak. Bahwa UMKM ini memang dari pasca pandemi 2 tahun yang lalu ini menghancur luluh lantakkan perekonomian di dunia bahkan. Tidak hanya di DIY. Nah ini perlu dengan mulai dari 2022 sudah mulai menggeliat UMKM, 2023 hampir normal kembali. Ini perlu kita dorong Mbak. Kita dorong bahwa UMKM ini harus naik kelas Pak, biar naik kelas. Setuju sekali. Bahkan saya sebagai wakil rakyat di Sidokarto di Kelajuran sendiri Mbak. Ini saya mengakseskan dana untuk lokasi food court. Ini di sebelah lapangan itu. Rencananya seperti itu Pak Lurah. Nah, tidak hanya itu, bahwa wakil rakyat memang betul-betul harus peduli karena sumpah dan janjinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Berarti harus ada bukti ya Pak? Ya, dan ini harus dikeroyok, misalkan dikeroyok, memajukan UMKM harus dikeroyok, misalkan Mbak Marta. Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu juga punya program pelatihan kuliner masak-memasak. Iya. Di Jedak 1 di wilayah Sidokarto juga kami beri pelatihan catering. Sudah berjalan, tinggal di situ kan dengan bantuan pelatihan selama 1 bulan, kasih transport, makan minum gratis, setelah pelatihan dikasih peralatan kuliner tersebut. Kan pemerintah itu sudah bagus sekali bantuannya Pak. Tinggal sekarang masyarakatnya seperti apa, mau maju atau tidak kan gitu. Betul. Ya, di sebelah kampung ini sudah Jedak 1, kami beri itu pelatihan pengolahan makanan. Ya, ada yang sudah buka bakmi godok kalau tidak salah 2 atau berapa itu. Itu khusus untuk masyarakat sini aja Pak, nggak boleh dari luar Pak? Boleh saja, cuman permintaan yang kemarin itu dari wilayah Jedak 1, Sidokarto juga.
sebelah utara kampung ini. Jadi ada fasilitas juga ya yang Ada. itu untuk Ya. pelaku UMKM. Oke, baik. Kamu tuh juga dari kemarin bilang mau maju. Maju kemana? Kan harus maju kita. Terus apa lagi Pak? Ada dukungan apa lagi Pak? Kalau dari ini kalau nggak salah kan tahun ini juga free ongkirnya ditambah Pak. Nah itu perkiraan tahun depan mau gimana Pak? Boleh nggak Saya ditambah rasa lagi gini, Pak? Karena ini untuk menggeliatkan UMKM, mengajukan UMKM ini kan tanggung jawab pemerintah. Ini sudah program pemerintah pusat. Nah dengan gratisnya ongkir ini kalau perlu ditambah Bu Siwi ya. Nanti kami kan Dewan itu punya fungsi anggaran Mbak Marta. Kira-kira mau perlu ditambah nggak Bapak Ibu? Perlu ditambah free ongkir? Mau? Lah belum daftar si bakul kok mau free ongkir? Arep ngirim nopo mungkin Bu. Iya. Tapi kan lumayan nih berarti mau bisa ditambah. Ya, tahun ini ada 3,5 miliar Bapak Ibu. Tidak hanya dikirim ke Jogja saja Bapak Ibu, tapi bisa dikirim sampai ke luar negeri. Nah, tapi nanti syarat dan ketentuannya belajar di Sibakul. Itu gitu. Pak Dion, Tapi Pak Dwi. saya jamin mudah, tidak susah. Mudah. Gitu. Oh. Mudah sekali. Seperti anak TK itu, aduh. Gampang pokoknya. Oh, gampang pokoknya. Ada yang bantuin. Kalau nggak bisa itu malu dengan anak TK. Wah. Oh gitu ya. Oh, itu namanya user friendly Ya, gitu loh gampang kerennya, sekali gampang pokoknya. sekali dan gampang diakses ya. Baik, kalau gitu saya mau colek sebelahnya Pak Kus boleh ya Pak Dukoh ya. Pak Katanya Andi. banyak tipsnya ini boleh cerita usahanya apa biar pada kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Santoso, Mbak. Tapi saat ini saya tiba-tiba jadi dukuh. Kok tiba-tiba lo ya, gak niat. Gitu ya. Jadi memang asli saya kan Condong Catur. Condong Catur, kebetulan saya beli perumahan kecil di Kalasan. Nah di tahun 2019 baru beberapa bulan diminta warganya untuk menjadi dukuh. Nah terus setelah itu pandemi. Nah nama padukuhannya itu Padukuhan Karangmojo. Oh Karangmojo. Padukuhan Karangmojo yang kalau disingkat itu jadi Paduka. Wah. Coba lihat IG-nya, Paduka. Iya, keren loh. Terus Salah satunya itu tadi saya bawa jamu namanya jamu Paduka. Terus ini produk baru. sudah Soalnya 1 waktu tahun ketemu- yang lalu dibuat oleh ibu-ibu PKK tempat saya. Terus saya juga bikin telur asin itu dari KWT Sri Kandi Paduka juga. Berarti itu dibikin masyarakatnya Pak. Masyarakatnya. Oh. Nah, Masarin gitu ya. saya tinggal Pak Dukoh memasarkan. kemana-mana suruh ngapain? bawa produknya. Loh, Ternyata. tapi ini keren loh, Pak Dukohnya kemana-mana diundang ke sini langsung nyamber loh. Betul. Nyamber produknya masyarakat gitu loh. Jadi setelah jadi dukuh itu kebetulan 2 bulan jadi dukuh terus terkena pandemi jadi Pandemi. kita. Nah, di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuman mengajak pemudanya untuk membuat iklan layanan ataupun film komedi melalui channel YouTube kami. Kami bikin channel YouTube di saat pandemi itu tanggal 22 Maret tahun 2020. Nah, itu saya kompakan untuk seluruh warga saya untuk subscribe semua. Wah, akhirnya berapa sekarang Jadi Pak? dipaksa subscribe. Iya. Sekarang berapa followernya? Udah berapa ribu gitu. Tapi udah menghasilkan itu sudah YouTube-nya? menetes, alhamdulillah dari hasil YouTube itu kita bisa mengkuliahkan 5 orang. Wah, keren sekali. Iki Pak nek dukuh Dukohnya. milenial ya lagi ya. YouTuber terus Ngerti. bar kuwi dinggo Ngerti beasiswa. di ono detail loh pokoknya disamber pokoknya. Keren. Iya. Alhamdulillah ini udah semester berapa ya? Pokoknya ini udah KKN semua. Jadi saya kuliahkan di jurusan ilmu hukum karena saya punya niatan di padukuhan kami itu punya pengacara dan notaris sendiri. Woi, jadi kontrak kerja nanti ceritanya ya. Oh. Nah, di situ kemudian alhamdulillah kita juga udah bisa beli peralatan untuk syuting juga. Kita juga sudah sering menggarap film-film. Cah mulmet itu pokoknya Pak Ya, Dukoh. terus Lah itu ruang kerjanya aja coba dilihat di sosmednya. Oh ada. Pak Dukoh boleh saya potong karena mohon maaf karena durasi.
sebagai Dukuh ini juga punya masyarakat sama ya dengan di sini ya. Maksudnya juga pelaku UMKM. Ini gimana cara mendorong masyarakatnya itu supaya terus UKM-nya itu tumbuh jadi lebih baik gitu loh Pak? Nah jadi gini, seperti telur asin ini saya bikin ibu-ibu KWT saya baru 3 bulan yang lalu Mbak. 3 atau 4 bulan yang lalu, terus saya tanya ini niat enggak untuk berjualan membuat telur bersama. Oh ini sama pertanyaan sama Bu Kadis. Niat pora itu ya. Kenapa ditanyain gitu? Ya jadi kalau memang benar-benar niat saya pastinya akan membantu di pemasarannya. Nah, kenapa telur asin? Nah karena yang paling sederhana dan mungkin yang baru bisa di situ. Sama jamu tadi. Nah setelah ibu-ibu dari KWT Serikandi Paduka itu semangat, saya langsung bawa telur asin itu untuk tur ke 3 negara. Kemana itu Mas? Kemana? Jadi kemarin saya baru pulang dari 4 negara, lupa. 4 malah. Lali lo ya. Iya. Apa coba ini? Nah dari kunjungan itu saya bawa telurnya itu, kemana saya aja, bikinkan vlognya. Sampai saya kembali lagi ke Indonesia dan itu saya buat untuk iklan. Jadi telur asin yang saya bawa dari kampung ini dibawa ke negara manapun dalam durasi lebih dari 2 minggu ternyata rasanya masih enak. Makannya di rumah telur asinnya. Saya bawa dulu mulai dari rumah, saya bawa beberapa telur ya agak banyak. Terus ketika transit di negara mana saya vlog lagi untuk makan telur asinnya itu. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah di angka 3.000 butir per bulan. Itu baru 3 atau 4 bulan ini. Itu ngomong-ngomong tadi telur asin di negara lain rasanya sama. Telurnya bawa dari berubah. saya. Jadi itu saya ambil dari dulu pernah saya jualan bawang hitam juga, ini saya bawa juga. Bawang hitam itu cuman bawang lanang. Bawang putih. Lanang iya, ya. bawang putih lanang. Nah itu udah ada di 6 negara sekarang. Yes. Ini sampai negara mana sekarang Pak? Tulisannya apa Mas Igo? Itu tulisan kanji Jepang karena kita banyak ekspor ke sana juga. Apa ini artinya Mas? Black garlic. Ya tetap black garlic. Ini tulisannya bawang duduk brambang. Iya. Bawang. Iya. Jadi itu baru saya buat tahun 2018. Ketika itu mulai usaha itu saya langsung bawa bawang itu ke Malaysia. Nah saya syuting bawangnya itu di Malaysia, di Menara Petron dan lain-lain. Akhirnya saya jadikan untuk materi iklannya. Nah ketika kita munculkan di sosial media ternyata orang-orang lebih tertarik melihat itunya dulu, iklannya dulu. Karena dibawa keluar. Karena dibawa keluar negeri. Kalau seperti jamu ini, begitu ibu-ibu bikin jamu, langsung saya antarkan ke rumahnya Bapak Wakil Bupati Sleman waktu itu. Nah dari situ saya foto. Berarti endorsement ya. Luar biasa. Itu Pak dananya mau dikasih jamu. Loh nek dipaksa tiba-tiba tanpa skenario. Di skenario nggak Pak Duko? Ya tentunya dengan komunikasi saya minta bantuan Pak Kos untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Jadi tipsnya menarik ya. Intinya kreatif, ada yang kreatif. Kira-kira kalau ini Mak Duko bisa bantu Ibu sini nggak? Apa? Kasih masukan apa nih Pak Duko? Bisa bantu ini tadi kan apa yang ekspor kan Pak Duko, ibu-ibu kan sudah banyak produknya. Kira-kira ada kalau mau ke luar negeri titip payaknya ibu-ibu ya Pak. Jadi kok nggak wani apa-apa. Jadi titip jual ini kalau yang ini biasanya kan Pak Duko rencananya mau kemana lagi nih biar dipetruk nanti di Kalasan. Jadi terus terang saya menjadi dukuh itu juga sebuah nilai lebih bagi saya karena saya juga jualan beberapa produk. Nah, saya itu sering pakai baju dukuh, baju keki untuk berfoto dengan produk saya sendiri. Terus ada nilainya ya. Dari bentar ditanya kok pakai seragam produk sendiri. Apa ini? Karena kita kan sekarang bermain di media sosial ya. Orang kan belum mengenal kita. Tetapi ketika ada produk yang dipegang oleh perangkat desa ataupun dari
dinas terkait itu kan orang melihat jadi lebih percaya. Padahal itu produknya sendiri. Produk sendiri. Nah, Sebenarnya yang dilihat tuh nggak cuma baju keki, iki baju keki neng gondrong iya bingung. Iki yo kepiye? Lah kan tampak samping nggak tampak belakang. Nanti mungkin Pak Lurah bisa keliling ke UMKM pakai baju keki itu untuk foto. Fotoin loh. Ya minimal hari ini ya Pak Duko ya Pak Andi ya. Pak Lurah nanti di endorse semua gitu produknya. Betul. Mas Andi ini tapi kan contoh modalnya. Contoh marketing sederhana. Bisa telur saya bisa diambilkan coba. Ini telur asin loh. Iya. Kenapa Pak Gus? Nah sini. Kenapa Pak Gus? Ora pengen jadi dewan, pengen jadi kayak Pak Duko. Oh gitu. Dewan itu kendaraannya cuman Innova, Pak Duko Alphard ya. Gila. Jadi Dewan sama Duko kalah ya Pak? Oh jauh. Ini contoh sepelenya. Ini gini. contoh. Ini gimana? Jenengan dari sana Mas. Dari sana. Nah. Saya kemana? Dari situ. Iya. Ininya dimiringkan. Miring. Nah, difoto gini. Oh alah, aku malah dikongkon tuh itu. Itu difoto sama siapa? Telurnya aja apa kelihatan Nah, muka? Sudah. Nah, ini besok saya iklankan nih loh, telur KWT Serikandi Paduka. Oh, memory full, memory full. Aduh, si bakul. Nah, jadi dari foto-foto sepele itu tingkat kepercayaan kita bisa lebih maaf ya tinggi. Mbak Marta, Mas Andi tadi kan itu butuhnya 3.000 telur ya? Iya Bu. Apakah di sana itu juga ada peternakan? Belum ada Bu. Nah, belum bagaimana ada. membangun jejaring? Maksud saya teman Bapak Ibu ini kita tidak harus punya bahan baku, tapi penting memang harus punya bahan baku, memikirkan bahan baku, tapi membangun jejaring itu tadi gitu. Jadi itulah pentingnya kita bersinergi atau berteman gitu. Di mana Mas? Kalau ini telur kita masih minta dari beberapa peternak Bu. Jadi tidak cuma satu karena kebutuhannya baru 3 bulan ini kita udah di angka 3.000. Peternaknya itu di kawasan situ atau di daerah lain? Di daerah Sleman. Oh, jadi di daerah tetap Sleman ya. Cari istilahnya nanti ibu-ibu yang aktif itu tadi kan cari sambil keliling, tanya mana yang stok telurnya ada. Nah, nanti benar-benar kita pilih. Berarti ini Pak Dukuwe kemempengan nih kita dini wes langsung produksi 3.000 kan ya mumet tuh gorek. Ternyata tapi ya itu tadi berjejaring. Kira-kira gimana ibu-ibu, bapak-bapak ini Pak Duko itu punya banyak terobosan ini kira-kira kalau kayak Pak Duko tadi nanti Pak Lurah juga siap kayak Pak Duko ya Pak Lurah. Iya. Karena bapak ibu itu fokus memproduksi, yang masarkan biar Pak Lurah. Gitu. Nanti Pak Lurah bersinergi dengan Dinas Koperasi. Oke. Dengan si Bakul. Gitu dong. Pak Lurah wis ngene waduh tambah PR. Iki kok yo dadak ketemu Dukuh Kalasan. Pastinya tetap sesuai dengan arahan Pak Kus kami karena programnya juga melalui Pak Kus. Jadi itulah sebetulnya kita bersinergi. Tadi kan sudah sangat luar biasa ya Mas Andi. Kayaknya ini bisa menjadi contoh. Tapi di sini bukan Pak Dukuh, Pak Lurah langsung yang nanti akan menjadi marketing Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini sudah contoh real sinergi itu terjadi ya. Dari Bu Siwi ini mitranya kan pasti Dewan ini mitranya salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ada sinergitas yang mesra sehingga ada permintaan berdasarkan data bisa di ACC ya dari sisi anggaran. Ini contohnya Pak Duko, ini bagaimana kolaborasi dengan masyarakat ya. Ini bisa menjadi contoh. Pak Lurah ini sudah punya potensi, semoga nanti tinggal bagaimana melaksanakan potensi yang sudah ada dukungan lagi dari Pak Kus tadi tinggal ya baik. Nanti kita tunggu Pak Duko untuk beli rumah di sini. Terus jadi apa? Ayo nanti dimanfaatkan. Oh Pak Lurah aja, pokoknya Pak Lurah ya PR-nya ya. Pak Dukonya tetap di sana tapi dimanfaatkan di sini boleh gitu loh ya. Loh iya, boleh jadi konsultan toh ya Pak Duko, boleh ya Pak. Oh. Jadi memang ada banyak beberapa yang memang saya diundang untuk memberikan pelatihan marketing. Nah nanti mungkin kalau melalui Pak Kus, nanti biar Pak Kus yang dahului saya itu enggak bayar. Gratis ya? Gratis. Atau sama Bu Siwi atau sama Pak Lurah. Nanti saya ajarkan cara marketing dalam 2 hari kita tembus
di wilayah lain. Oh, menarik sekali. Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih banyak ini pencerahannya. Luar Jadi biasa. lebih cerah ibu-ibu. Iya. Ya di sini enggak lah, kalau lihat keluar ya cerah. Tapi Setelah keren, ini keren banget ini. Terima kasih hari ini kolaborasi pembicaraan yang luar biasa dari Bu Siwi, matur nuwun Pak Gus dan Mas Duko, Mas Andi dan Pak Lurah tentu saja. Dan tentu saja ibu-ibu, tugasnya setelah ini jangan diem aja terpesona aja lihat tipsnya Pak Duko. Betul. Tapi ada action yang nyata yang sudah disediakan hari ini langsung bisa diambil. Silahkan langsung Iya. daftar Sibakul, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa berkonsultasi juga tentang usahanya. Nah, Iya, karena sebuah langkah kecil itu yang akan mendasari langkah kita yang lebih besar. Kita mulai dengan step kecil, kita kemudian akan melangkah lagi dengan banyak step yang kita lakukan secara kontinu. Terima kasih, semoga bermanfaat hari ini bersama dengan Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Marta Sasongko. saya Aat Kumorojati. Kita pamit tapi kita akan tetap terus menyemangati UMKM di seluruh DIY. Kita mau yel-yel bersama Bapak Ibu di sini. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Langsung dari Sanggar Mangunharjo, Tari Bagong. cobaan melanda, namun Bagong tak menghiraukannya, tetap setia perintahnya. Godaan semakin menghujam, ternyata di dunia lebih kejam. Bagong pun terlena diam, tipu dunia bagai sebuah dendam.